Dugaan kekerasan yang melibatkan sejumlah mahasiswa di Universitas Indonesia, khususnya Fakultas Hukum, menghebohkan masyarakat. Kenapa bisa heboh dan viral? Karena dugaan kasus ini melibatkan pihak lain, melecehkan pihak lain, yaitu perempuan. Peristiwa ini menegaskan bahwa pelecehan bukan hanya dari faktor fisik, tapi juga verbal. Pihak kampus pun bergerak. Pihak kampus mengatakan komitmennya untuk mengusut kasus ini. Tapi karena kadung tersebar luas, masyarakat pun bersuara. Mereka ingin ada ruang aman dan ruang yang adil untuk lingkungan pendidikan. Lalu sebagaimana batasan-batasan dari ruang publik kita selama ini, yaitu ruang digital. Lalu bagaimana sebenarnya tanggung jawab institusi pendidikan sebenarnya? Bersama saya Luputu Grisyunike, hari ini meja redaksi akan membahasnya dengan kedua senior saya. Tentunya ada Bapak Anselmus Bata, Wapemret Berita 1. Apa kabar Bapak? Baik, Grace. Sehat-sehat Bapak? Sehat selalu. Sehat-sehat. Lalu kemudian ada senior saya juga, rekan saya juga di BTV dan Berita 1. Ada Mbak Amalia Satriani, eksekutif produser BTV dan Berita 1. Apa kabar Mbak Amal? Sehat. Sehat. Mbak Grace. Baik, kita tahu bahwa kasus ini melibatkan kampus yang punya reputasi baik ya Mbak Amal. Gak cuma reputasi baik, bahkan orang mau masuk kampus ini bukan sesuatu yang berlomba-lomba untuk masuk ke kampus ini ya. Bahkan orang-orang yang terpilih, berarti orang-orang yang cerdas. Tapi pekan ini nurani publik tergetar dengan kasus ini. Di mana iya betul sekali, di mana ada satu tanda tanya besar, berapa banyak percakapan serupa yang selama ini tersembunyi, bahwa oh ternyata seperti ini nih mahasiswa kita, atau oh selama ini seperti ini ya, karena kan nih awalnya kasus ini kan tersebar di X ya, di X ada screen capture bahwa oh ini mahasiswa ini lagi ngobrol, sebenarnya di ruang privat ya. Nah maka itu saya mau nanya dulu Mbak Amal ke Pak Ansel. Pak Ansel, bagaimana Bapak lihat fenomena pelecehan dalam ruang digital di lingkungan kampus? Oke. Bapak mungkin bisa Ya. memberikan pandangan. Terima kasih, Grace. Tadi seperti yang sudah dibuka atau disampaikan oleh Grace pada awal, ya mungkin sekarang yang mencuat kasus UI awalnya ya. Yes. Kemudian belakangan kita tahu juga tuh di beberapa kampus, meskipun kasusnya berbeda ya, kalau kasus di UI kan lebih bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual secara verbal. Tapi ada juga di luar kampus lain, sebut saja misalnya ada di Pajajaran misalnya, Yes. atau di beberapa kampus swasta. Bahkan kemarin orang juga mengkritik anak-anak mahasiswa tambang ITB yang bernyanyi dengan lirik ya, dengan lirik yang Mengarahnya juga mengarah ke ke sana. sana. Betul. Jadi mungkin ini sebenarnya juga mungkin puncak gunung es. Kita cuma ngelihat di atasnya saja, di permukaan saja, tapi mungkin di bawah lebih besar. Bahkan menurut saya bukan tidak mungkin ini juga terjadi karena kalau berbicara seksualitas mungkin anak-anak yang sudah beranjak remaja menuju dewasa ya, yang sudah akil balik, jangan sampai juga mungkin SMA, bahkan mungkin SMP mungkin sudah ada seperti ini. Cuma mungkin kasusnya tidak mencuat. Nah, salah satu hal yang paling memprihatinkan tadi benar, pertama ini terjadi di sebuah kampus nasional yang boleh dikatakan paling elit ya. Kemudian yang kedua adalah dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum. Yes. Yang ngerti hukum. Betul. Hukum itu kan ada, kalau misalnya ngomong soal hukum, mungkin kalau ngomong seksualitas itu mungkin terkait dengan tindak pidana. Artinya sebenarnya seharusnya mereka sudah tahu sejak awal bahwa kalau melakukan dugaan tindak pidana tentu ada sanksinya. Cuma memang sampai saat ini kasus ini baru ditangani oleh tim internal UI ya. Ada tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Ini juga amanat pembentukannya juga ada peraturannya dari sebelumnya Permendikbudristek Dikti ya. Seperti itu, dan ini masih terus ditangani secara internal. Jadi mungkin kita tunggu saja hasil penyelidikan dari tim internal terkait kasus yang menghebohkan kita semua pada akhir pekan ini gitu loh.
Baik, terima kasih Pak Ansel. Jadi kasus ini sedang ditangani internal, Ya. ya. Bahkan pihak kampus sudah memberikan skorsing Betul. kepada 16 mahasiswa. Mahasiswa. Bahkan kami di televisi Pak, ini memberitakannya hampir setiap hari. Oh. Bahkan saya di program kriminal, kebetulan pegang program kriminal, ini bahkan menjadi salah satu pendalaman investigasi kami juga. Oh, oke. Ya, jadi pihak kampus bahkan kuasa hukum ya waktu itu kemarin juga sempat tayang di berita satu siang, kuasa hukumnya sudah memberitahukan bahwa korbannya semakin hari semakin bertambah. Ada Oh, iya. kemungkinan untuk bertambah. Ada kemungkinan untuk bertambah. Jadi kan data terakhir ada 20 mahasiswa dan 7 7 dosen. dosen. Yes. Kemungkinan besar bertambah. Iya betul, Wow. karena sampai saat ini izin menambahkan nih Mbak Grace dan Pak Ansel, karena sampai terakhir tadi masih diberitakan oleh di berita satu siang itu sebenarnya yang paling penting menurut kuasa hukum adalah semua pelaku sudah mengaku. Oke. Semua pelaku sudah mengakui apa yang memang mereka lakukan dalam grup chat tersebut. Walaupun mengaku kadung viral. Ya. Sedihnya dalam kasus seperti ini tuh lebih sering kita aware ketika memang sudah viral di sosial media gitu. Makanya banyak orang menaruh perhatian pada kasus di UI ini. Jadi seperti Pak Ansel bilang, memang ini adalah puncak gunung es. Karena di berita satu siang ini aku fokus di program ini tuh lebih ke kasus-kasus yang memang terjadi seperti itu, kekerasan, pembulian, pelecehan, dan kasus UI ini benar-benar hanya satu dari banyak kasus sebenarnya yang ramai akhirnya di viral seperti itu sih. Lagi-lagi dunia pendidikan ya. Tuh, dan itu terjadi di dunia pendidikan yang memang harusnya memberi rasa aman, ruang belajar, ruang bertumbuh, tapi malah menjadi tempat ya tumbuhlah hal-hal yang anomali lah kalau kita bilang gitu, yang harusnya tidak seperti itu gitu. Mbak Amal, saya mau lebih mengarah ke lagi-lagi objeknya perempuan. Kita tahu Pak, bulan ini adalah bulannya Kartini, bulan April, bulannya perempuan loh. Bulannya perempuan. Tapi ternyata perjuangannya masih berat. Masih jauh ya. Iya. Kalau Mbak Amal sendiri sebagai perempuan melihat bahwa oh ternyata perempuan ini masih jadi objek. Tuh. Bagaimana Mbak? Kalau ditanya sebagai perempuan, kebetulan saya perempuan, seorang ibu, punya anak laki-laki juga. Sebenarnya kalau dari sisi perempuan sendiri, saya melihatnya kadung marah, kecewa. Betul. Kayak bagaimana mungkin setelah bertahun-tahun, ya seperti tadi Mbak Grace bilang, perjuangan Ibu Kartini sangat tidak mudah, sampai sekarang udah berapa tahun merdeka nih kita, tapi kasus kekerasan itu masih terjadi. Dan objeknya masih belum berubah. Masih tetap perempuan gitu. Entah itu dengan teori-teori relasi kuasa atau semacamnya, tapi menurut saya tuh pelecehan dalam bentuk apapun, baik verbal maupun non verbal, seharusnya tidak terjadi gitu. Atau hal-hal yang mungkin yang menyebabkan ini terjadi karena hal-hal yang si verbal tadi dianggap oleh sebagian orang dalam budaya tongkrongan yang permisif. Jadi hal-hal yang permisif inilah yang sebenarnya seharusnya tidak dinormalisasi dimanapun ya, entah itu di institusi pendidikan atau di tongkrongan, atau mungkin kalau misalnya kita punya anak laki-laki di tempat bermain gitu. Hal-hal seperti itu harus kita ajarkan sebagai perempuan, karena sebagai perempuan jujur mengecam, marah, kecewa, karena itu tidak memberi ruang aman untuk saya sebagai perempuan gitu. Kalau jalan mungkin jangan-jangan nanti kalau di mall atau di mana ada banyak orang sepertinya yang kayak gitu. Jadi kan overthinking untuk perempuan gitu kan. Entah mungkin tiba-tiba ngerekam kita nggak tahu. Kita nggak tahu Ya, gitu. betul. Objeknya tetap kita lah, perempuan gitu. Makanya tekanan-tekanan yang seperti ini yang mungkin viral, mungkin memang sudah waktunya untuk kita ambil bagian lah gitu ya, untuk supaya memberi kesadaran kepada masyarakat bahwa ada batasan-batasan, baik itu di ruang digital atau di ruang publik, untuk tidak menjadikan perempuan sebagai sebuah objek gitu. Tidak menjadikan perempuan sebagai. Nah, Pak, kita tahu awal pekan kampus UI bahkan menggelar semacam pertemuan di auditoriumnya untuk mempertemukan korban dan pelakunya gitu. Bahkan mereka berjanji akan mengusut ini, berkomitmen akan mengusut ini. Ya, bahkan dijajarin nih Pak. Nah, mungkin pihak UI tidak menyangka bahwa ini akan diviralkan. Ada bahkan yang sampai di live TikTokan, Mbak. Di live TikTokan, jadi benar-benar semua publik melihat geram untuk melihat kasus ini ya. Bahkan kita juga
tahu bahwa mereka sudah minta maaf, ya mereka sudah minta maaf, tapi tetap proses berjalan. Ya. Kalau menurut Bapak, apakah dengan sanksi sementara ini skorsing cukup, Ya. ataukah harus ada hal lain yang mungkin membuat publik akan lega, Pak, dengan Oke. kasus ini? Ya, gini Grace. Yang pertama mari kita cermati dulu atau kita soroti dulu penghakiman ya, penghakiman terhadap 16 mahasiswa UI, Fakultas Hukum UI, yang diduga sebagai pelaku pelecehan seksual secara verbal. Verbal. Secara pribadi memang saya menilai ini agak berlebihan juga ya. Ya. Kenapa sih harus dibuat penghakiman secara terbuka? Sekali lagi secara terbuka. Kalau misalnya secara tertutup artinya di internal hanya melibatkan terduga, kemudian tim penanganan kekerasan, Internal ya. kemudian korban berdialog, saya pikir mungkin masih oke ya, selama tidak dipublikasikan. Karena menurut saya mungkin tujuannya bagus. Apa itu tujuannya bagus? Tujuannya mungkin adalah restoratif justice. Yes. Ya, artinya cukup diselesaikan secara internal. Kalaupun ada sanksi nanti bisa dibahas, kemudian bisa diterapkan kepada pelaku. Tetapi kemudian dibuka ini kepada publik, ya ini menjadi satu persoalan tersendiri. Bahkan mungkin kalau dilihat dari Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, bisa saja ada pihak-pihak lain di luar terduga pelaku yang bisa dijerat. Jadi Iya, betul. saya terus terang nggak paham apa sih motif dari saya nggak tahu apakah ini memang by design untuk live dibuka ke publik Oke. atau accident, Iya. hanya pihak-pihak Ya. tertentu atau oknum tertentu Oknum. yang mempublikasikannya. Ini perlu kita cermati. Makanya saya bilang, apakah mungkin UI tidak menyangka, Ya. pihak UI tidak menyangka akan Iya. Seharusnya bisa diantisipasi Iya. hal-hal seperti ini. Yes. Karena kita tahu sekarang teknologi zaman media sosial begitu luar biasa, sedikit-sedikit live, sedikit-sedikit live. Nah, ini kan kita sedikit juga rekam. betul. Nah, ini juga perlu kita pikirkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya secara aturan ya, kalau kita masih mengacu ke peraturan sebelumnya terkait dengan tim penanganan kekerasan ini, tim pencegahan dan penanganan kekerasan ini, sebenarnya mereka tugasnya adalah merekomendasikan. Jadi mereka akan menyelidiki kasus ini, sekarang masih dalam proses penyelidikan. Kemudian tugas mereka adalah merekomendasikan kepada kampus UI, ini loh, dari hasil penyelidikan kami hasilnya seperti ini dan kami merekomendasikan sanksi A, B, C dan seterusnya. Nah, tindakan kampus untuk skorsing terhadap mahasiswa saya pikir sudah tepat karena mereka masih dalam proses penyelidikan. Mereka tidak bisa divonis bersalah atau tidak bersalah, tetapi karena masih dalam penyelidikan dan untuk memperlancar proses penyelidikan, maka status skorsing saya pikir sudah tepat. Tetapi kemudian apabila nanti tim telah selesai bekerja, kemudian hasilnya semacam ada vonis bahwa oh ya memang mereka bersalah karena sudah ada pengakuan dari 16 mahasiswa ini, pasti akan ada skorsing dari kampus. Tetapi menurut saya tidak berhenti di situ. Yes. Karena kita masih mempunyai sejumlah peraturan perundangan yang bisa menjerat para terduga pelaku. Salah satu aturan perundangan yang saya kutip di sini ini terkait dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ya. Ini Undang-Undang nomor 12 tahun 2022. Di sini jelas sekali ini disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik, ini verbal non fisik ya, yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan sosial, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya dipidana karena pelecehan seksual non fisik dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dan atau denda paling banyak 10 juta rupiah. Wow. Jadi sebenarnya secara eksplisit Yes. ada peraturan perundangan yang melarang perbuatan itu dilakukan. Oke. Kalau dilanggar, ya sanksinya adalah bisa pidana penjara ataupun denda. Saya pikir kasus ini menurut saya kalau kita melihat sebagai bagian dari pembelajaran, khususnya tadi membangun kesadaran publik untuk memahami bahwa perempuan Segini itu bukan tidak boleh. objek. Yes, Ya, betul. sekali lagi perempuan itu bukan objek, maka perlu yang namanya efek jerah. Yes, Perlu setuju. yang namanya efek jerah, saya pikir. Nah, cuma memang persoalannya adalah dalam hukum kita untuk kasus-kasus pelecehan seksual verbal seperti ini, itu
bukan otomatis langsung polisi bertindak, nggak bisa. Ini ada istilahnya adalah ini delik aduan. Harus ada yang mengadu ya Pak? Harus ada yang mengadu. Jadi korban tadi data terakhir misalnya 20 mahasiswa atau 7 Yes, dosen. Kalau mereka merasa, oh ya saya dirugikan, mereka berhak untuk melaporkan. Dan terakhir keterangan dari Polda Metro sepertinya belum ada laporan ya. Belum. Nah, tinggal kita lihat saja perkembangannya. Kalau memang tidak ada laporan dan mereka merasa ini bukan merendahkan martabat mereka dan sebagainya, ya silakan. Mungkin diselesaikan secara damai mediasi ya, dengan mediasi. Tetapi kalau dianggap ini merugikan mereka, silakan mereka mengadukan ke Polda dan itu diproses oleh polisi. Kira-kira begitu. Oke Pak, jadi harus ada delik aduan, Betul. mereka harus melapor. Ya. Nah, masalahnya gini Kak Amal, kemarin tim kita sempat bergerak ke UI untuk mewawancarai mahasiswa dan kebetulan kita dapat salah satu korban Ya. untuk berita kriminal pekan ini. Oke. Tapi setelah kita wawancara, dia kembali ke reporter kita, dia bilang, Mbak, Kak, boleh nggak yang wawancara tadi, awalnya dibilang, suara saya disamarkan. Oke. Padahal itu posisinya kita udah ini Pak, udah apa namanya, wajah ke atas Wajahnya, kita udah, ya. oke. Blur ya? Sudah Oke, di blur aman ya. gitu. Nanti suaranya saya minta produser untuk, Kak, kayaknya kalaupun itu nggak cukup deh Kak. Soalnya saya pasti orang tahu, pelaku tahu kalau itu saya, itu pasti sepatu saya, itu pasti gitu. Gimana kalau blur full Kak? Atau gimana? Jadi ada ketakutan itu Kak. Padahal sanksi sudah diberikan, permintaan maaf juga dari pelaku, tapi perempuan-perempuan ini ketakutan. Nah, jadi kalau menurut Kak Amal sendiri, apakah kasus ini jadi membangkitkan kesadaran kita bahwa ini etika komunikasi di kalangan mahasiswa nih bagaimana sih? Nah, itu tadi kan Kakak bilang ada Mbak Amal bilang ada relasi kuasa. Ada relasi kuasa bahwa apalagi nih infonya bahwa mereka ini adalah orang-orang organisasi Pak. Ya. Berarti orang-orang kuat. Orang-orang penting Ya, di penting. kampusnya. Kampus. Yes, Ya. jadi mereka ada ketakutan seperti itu gitu. Nah, dari Kak Amal sendiri, Mbak Amal sendiri bagaimana tuh melihatnya? Saya melihat gini ya, kalau misalnya dalam institusi pendidikan gitu ya, sebenarnya atau di luar dari institusi pendidikan ya, kita lihat dulu dari kasus pelecehan. Umumnya itu pelecehan itu terjadi dan semakin menjamur atau semakin banyak gitu, karena memang korban itu tidak berani melapor. Ya. Itu selalu jadi masalah klasik karena kita tidak bisa bilang kalau kita dilecehkan kita berani gitu. Mungkin kalau kita tidak mengalaminya kita tidak bisa menjudge atau bilang kayak harusnya kamu melapor dari kemarin-kemarin gitu. Nah, itu hal yang sulit untuk orang yang mengalami seperti karena butuh keberanian ekstra lah untuk melakukan itu. Dan sayangnya di society kita itu atau bahkan di pendidikan fungsinya si Satgas ini mungkin kurang maksimal, kurang optimal sehingga korban-korban ini tuh tidak punya keberanian atau merasa percuma nih kalau lapor juga kayaknya aku cuman yang ada akunya ramai, aku jadi intimidasi, pelakunya bebas-bebas aja karena dia punya cukup kuasa lah di kampusnya seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini hal-hal yang lambat, tidak transparan ini yang membuat kasus-kasus ini menjamur dimanapun di institusi pendidikan atau misalnya entah itu mungkin di sebuah perusahaan atau mungkin di lembaga-lembaga tertentu atau di society kita gitu. Makanya kalau misalnya ditanya kenapa gitu misalnya kayak atau pandangannya mengenai kasus ini dengan relasi kuasa ini ya itu alasannya karena memang sayangnya di society kita, di komunitas kita, di masyarakat kita memang seperti itu. Sampai saat ini belum ada efek jera yang tadi si Pak Ansel bilang nih. Jadi tidak ada yang berani untuk jatuhnya tuh ketika jadi korban kita rugi. Kita tidak melapor kita rugi. Ketika kita melapor itu juga sebuah pertaruhan untuk korban gitu. Jadi sampai setakut itu ya Kak? Karena itu jadi pertaruhan. Kalau saya lapor, oke saya speak up gitu. Lalu apa yang akan terjadi sama saya? Itu akan jadi pertanyaan besar untuk korban gitu. Lebih seperti itu. Jadi kalau memang kita ada satgas yang memang kuat, ada sistem yang memang sangat mendukung, mungkin tidak akan ada gambling ini atau perasaan-perasaan pertaruhan ini takut dari korban seperti itu sih. Nah, kalau lihat dari tadi Bapak bilang korban harus mengadu, ya. Jadi Bapak bilang ada delik aduan, itu ada di undang-undang
Ya, TPKS, tindak TPKS. pidana kekerasan seksual. Tapi bisa nggak Pak, ada Mhm. undang-undang lain yang mungkin bisa menjerat mereka? Karena kan tadi kan bilangnya hukumannya maksimal 9 bulan Ya, dengan denda 10 juta rupiah. ya. Kira-kira ada nggak misalnya undang-undang ITE? Karena ini kan di ruang digital nih Pak. Ya. Yang kita tahu bahwa undang-undang ITE kita aja juga masih kadangkala dalam tanda kutip abu-abu nih. Mhm. Nah kalau menurut Bapak bisa nggak sih Pak? Sebenarnya begini, saya coba karena memang gini kasus pelecehan seksual Verbal. secara verbal ini agak Unik ya? unik ya. Iya, Unik. unik Ini Makanya ini memang- heboh. Ya, ya. Karena yang pertama kali ya sepertinya kalau yang Betul, beneran dugaan viral saya gitu. ya mungkin ya yang kita ketahui mungkin yang pertama kali sehingga untuk menjerat pelaku gitu ya mungkin penyidik gitu mungkin perlu lebih teliti, iya, lebih betul, detail membaca pasal-pasal peraturan perundangan. Tadi Grace ngomong soal ITE ya, sebenarnya memang ada di situ. Tetapi saya khawatir ini justru pasal Malah ini kebalik ya. justru yang menjerat orang yang pertama Iya, kali akan seperti itu. dia Nah, itu screenshot kemudian dia menyebarkan. Yes, menarik itu. Karena di Undang-Undang ITE itu kalau saya boleh baca bunyinya gini, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, Yes. mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Yes. Jadi sebenarnya kalau gini sih sebenarnya pelakunya nggak kena. Karena orang yang pertama yang Menyebarkan mempublikasikan, ya. menyebarkan ini justru kemungkinan besar dia yang terlibat. Kemungkinan. Kita tidak tahu motifnya apa. Kabarnya sih mungkin ada dendam Dendam atau pribadi seperti katanya. itu ya. Bisa aja dia mengarah ke sana. Jadi kalau menurut saya untuk aturan ITE mungkin agak susah. Tapi mungkin karena saya bukan latar belakang saya bukan ahli hukum, Yes. mungkin agak Secara umum aja, Pak? agak susah ya. Tetapi kemudian kita juga punya aturan lain itu di KUHP. KUHP kita sudah KUHP yang baru ya. Ya. Itu nomor 1 tahun 2023. Tetapi ini juga terlalu umum bunyi pasal yang diatur. Ini ada pasal 406. Ini di sini disebutkan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun, tadi 9 bulan ya ini 1 tahun, atau pidana paling banyak ini kategori 2, ada kategorinya di ini di KUHP ini. Pertama melanggar kesusilaan di muka umum. Nah sekarang tinggal bagaimana penyidik membuktikan bahwa Itu para memang, terduga ya. pelaku ini memang benar-benar melanggar kesusilaan di muka umum. Nah, Karena ini ruang privat Pak. ya Sebenarnya. sebenarnya Iya. awalnya ruang Ruang privat, privat, nah, tapi- tetapi kemudian sesudah ini tersebar, Tersebar. nah Mungkin jadi apakah konsumsi bisa publik. dikategorikan sebagai melakukan kesulitan di muka publik? Iya, Nah ini benar, mungkin akan jadi perdebatan hukum. Saya pikir mungkin kalau kasus ini kemudian masuk ke ranah hukum, mungkin menarik juga buat Iya, kita iya. ikutin persidangannya. Betul, Kira-kira betul. pasal apa yang digunakan oleh penyidik untuk menjerat Yes, terduga yes, pelaku? Itu sebenarnya. Tetapi tadi sorry saya kembali sedikit tadi soal speak up ya. Saya pikir harusnya kita harus mulai ya. Karena tadi ini sebuah fenomena gunung es karena mungkin banyak orang yang kemudian diam, nerimo kalau bahasa Iya, Jawanya legowo, mungkin legowo. ya. Kayak ya udah deh. Karena Takut. kita juga sebagai perempuan gini Pak, kalau kita tahu kita korban, Mhm. kita ada apa istilahnya kalau kita loading dulu nggak sih Iya. Kak? Oh, Kayak, gitu ya? Mbak kayak loading, shock gitu, shock. Ah, Oh kok gitu? Kok harus apa nih? Oke. Iya, Nah, itu jadi hal pertama yang kita ingin. lapor ke siapa nih? Itu Oke. kan masih kayak ya. apa nggak usah lapor aja ya Nah, gitu. itu. Karena Padahal bergantung ke korban. kita juga gitu. Karena Iya. itu menyangkut kita kalau misalnya kita Nanti sebutkan, dulu, ya. aku jadi ketahuan dong kalau aku dilecehkan, aku nggak mau gitu. Oke. Ada juga perasaan seperti itu Iya, kalau ada, perempuan iya. gitu. Nah terkait itu saya pikir mungkin tadi kalau di televisi atau di portal mungkin kan identitas segala macam bisa kita Bisa samakan. kita Betul. Saya pikir mungkin perlu juga dibangun kesadaran untuk speak up, paling tidak melapor ke tim misalnya kan misalnya di kampus atau di sekolah ada tim mungkin bisa melapor ke sana kemudian mereka menjadi kepanjang tanganan kita untuk melakukan penyelidikan atau mengungkap kasus ini. Tetapi sebenarnya kalau saya lihat ya sebenarnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu juga ada jadi mereka punya call center yang mereka Oh, iya. sebut sebagai sahabat perempuan dan anak. Oh iya. Jadi sebenarnya call center ini untuk melaporkan berbagai tindak kekerasan termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Nah, Oke. ini persoalannya adalah mungkin hal-hal seperti ini kurang disosialisasi. Betul. Betul, Sehingga betul. mungkin sebagian besar masyarakat kita bingung, Oh kalau iya, saya dilecehkan sapa. saya harus laporkan kemana ya? Ya, itu sapa. Iya, sapa. Ya kan? Dibuat ada hotline-nya di situ kan. Nanti mungkin teman-teman televisi kalau misalnya
menyiarkan, karena ini kan kita running ya, Iya. mungkin bisa sebagai bagian sosialisasi ke masyarakat untuk kan bisa hubungin. Kemudian di polisi juga saya pikir ada khusus sentra untuk perempuan dan anak ada. Kebetulan menterinya sudah kita naikin beritanya ya. Udah ada big statement ya? Ya, bahwa nah dia tinggal sosialisasi ini Yes. kita terus gulirkan. Kemudian jenis-jenis sekarang gini, mungkin banyak masyarakat yang tidak tahu apa saja sih sebenarnya yang digolongkan sebagai Oh iya, pelecehan betul. seksual. Iya, Contoh betul-betul. kalau misalnya di aturan ya, kalau yang kita baca itu sebenarnya siulan misalnya. Tadi ngomong ketika di mall misalnya, Ya, kita yang berjalan, sweet gitu ya, ya, catcalling. itu sebenarnya bagian Verbal. dari pelecehan seksual. Kemudian lirikan mata, ya Iya, kan, iya. segala macam. Itu bisa tergolong. Kemudian apalagi misalnya, colekan, sentuhan Iya, betul, Ya. betul. dengan maksud tertentu. Nah ini bisa dikategorikan. Saya pikir kalau misalnya kita terus melakukan sosialisasi pemerintah, khususnya Kementerian Perempuan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian juga turut gencar ya melakukan seksualisasi, kemudian Iya, sosialisasi, kemudian lembaga pendidikan mulai dari tingkat sekolah. Jadi bukan Betul, cuma betul. bully yang terkait dengan kekerasan, Iya. tetapi hal-hal yang terkait dengan pelecehan seksual disampaikan kepada murid, kepada mahasiswa. Saya pikir Betul. semoga ke depan hal-hal seperti ini bisa menjadi semacam alarm atau alert lah buat kita. Iya. Ketika kita hendak melakukan sesuatu, mungkin kita perlu berpikir 1, 2, 3 kali, ini kira-kira melanggar hukum atau tidak. Ya, Oke. seperti itu kira-kira. Saya izin nambahin Pak Ansel nih Pak. Kalau saya melihatnya gini Pak, kalau misalnya memang di institusi pendidikan kan kita harapannya banyak sosialisasi Oke. untuk, emang kita lihat di lembaga pendidikan, institusi pendidikan, tempat-tempat belajar ini memang kurang sosialisasi untuk seperti itu. Ya. Untuk di tempat umum kita sering lihat kayak di Ya. kereta, Ya. di Ada LRT, ya, itu betul. sangat sudah Jelas mulai ya. banyak. Jakarta juga. Bahkan mereka suka di LRT atau di KRL atau KAI itu tuh suka disebutkan pelecehan tuh apa aja, verbal, fisik, Ya. emosional atau something kayak gitu. Kalau di kereta tuh dijelaskan saya Iya, pengguna kereta, saya itu, juga itu, pengguna itu, kereta. itu diumumkan bahwa Iya, kalau misalnya bahkan di takut ya, announcer ya. kalau misalnya takut sampaikan ke orang terdekat Iya, kalian. gitu-gitu. Itu bagus ya Pak Itu ya. sangat kemajuan ya Betul. untuk Betul kita sekali. perempuan, kita merasa terlindungi Iya, lah, merasa lebih merasa aman, lebih lebih safe aware, ya. lebih safe, apalagi ada gerbong wanita juga segala Iya. macam. Cuman sayangnya di lembaga pendidikan ini, di institusi pendidikan, hal itu tidak masih sangat kurang. Mungkin sudah jadi gitu. catatan kita Ya. juga ya. Untuk Betul. lembaga Pemberitaan pendidikan kita gitu ya, di juga. sekolah Ya. atau di bahkan pendidikan-pendidikan yang seksual seperti itu, yang apa itu kekerasan seksual, mana batasannya, itu memang harus diajarkan sejak dini, Yes. bahkan sejak sekolah harusnya. Bahkan yang lebih berbahaya menurut saya, tadi kita ngomong soal relasi kuasa, Yes. dalam kasus di Universitas Pajajaran misalnya, Iya, itu itu kan malah lebih melibatkan sedih, yes. melibatkan guru Yes. besar, diduga melibatkan guru Iya. besar, dan bukan tidak mungkin di sekolah. Di sekolah. Dari Kami guru tadi ke sempat murid ya. berdiskusi ya, bagaimana relasi kuasa ini sangat kuat terutama di lingkungan kampus. Betul, betul. Khususnya korbannya adalah misalnya mahasiswi Ya, ya, mahasiswi dari keluarga kurang mampu. Iya. Kenapa? Kalau mungkin dari keluarga mampu, mungkin mereka ketika kuliahnya lebih dari 8 semester mungkin gak ada masalah soal pembayaran. Yes. Tetapi ketika menyangkut anak yang tidak mampu, waduh, ketika kalau Itu. masa kuliah saya bertambah, Iya. maka biaya dari orang tua akan bertambah. Itu. Oleh karena itu ketika skripsi misalnya, bukan tidak mungkin ada dosen yang Iya, mempersulit segala betul. macam, ya kan? Ya. Nah, ini yang menjadi mengambil persoalan. kesempatan jadinya. Betul. Nah, sebenarnya tadi tim pencegahan ini seharusnya kalau misalnya memang sudah ada di setiap kampus di Indonesia, seharusnya Yes. bisa bergerak lebih Iya, masif betul, ya. betul. Yes. Seharusnya Lebih ini masif jadi wadah ya. untuk mencegah hal-hal ini. Saya pikir ini penting untuk Betul, kita itu perhatikan yang harus ke depan. disoroti karena memang relasi kuasa ini sangat berpengaruh, sangat dominan ya. Betul. Yang terjadi kenapa di institusi pendidikan, itulah yang terjadi. Kenapa ruang publik atau di ruang publik sangat, mungkin kita masih suka dengar di ruang publik terjadi, tapi kan karena di ruang publik itu tidak ada relasi kuasa, Ya. jadi Bahkan korbannya berani teriak loh. berani Ya, karena ya. dia merasa apa nih gitu, Ya, setara ya, nih ya, kita gitu. ya. Sedangkan kalau di institusi pendidikan kenapa sering ya itu karena ada Betul. relasi kuasa itu. Yang terjadi adalah orang-orang yang posisinya lebih tinggi berani melakukan itu kepada yang mungkin secara ya apapun itu sebutnya ya, dari mahasiswa, dari dosen ke mahasiswa, Ya. guru besar ke mahasiswa Ya. atau mahasiswi kayak gitu. Itulah yang harus jadi catatan ya di lembaga pendidikan. Betul kayak sekali. gitu. Baik Pak Ansel, Ya. Mbak Amal, percakapan kita ini benar-benar kurang kayaknya ya waktunya ya, karena banyak hal gitu kan. Bagaimana ternyata kita juga harus aware sama pendidikan dini. Ya, betul. Ya, pendidikan ini bahkan tuh harus dimulai dari sekolah. Gak cuma di
perguruan tinggi, Iya, bahkan bahkan mungkin dari keluarga. rumah, dari keluarga. dari rumah bahkan Iya, ya kan. ya Cuman kan ini jadi satu satu pembelajaran penting bahwa oh ternyata ini dampaknya sangat besar. Betul. Ya, bahwa ternyata ruang privat bukan Mhm. berarti bebas nilai. Ya. Mhm. Ruang privat itu ketika percakapan itu bergulir dan menjadi pelecehan, Mhm. itu ada sesuatu yang dilanggar, Ya. ada sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Sekarang kini pasti publik nunggu. Mhm. Apakah sanksi ini benar-benar ditegakkan Mhm. atau cuma sensasi sesaat aja Mhm. Ya. lalu menguap begitu saja? Ya. Bahkan kan beberapa beberapa kementerian sudah angkat bicara, Ya, termasuk bahkan ketua DP. DPR DPR juga Puan sudah Maharani sudah angkat bicara bicara. gitu. Berarti ini kasus yang menyita perhatian publik, Publik. tapi apakah akan menguap atau tidak kita kawal sama-sama. Ya. Terima kasih Oke, Pak Ansel, terima kasih, Mbak Grace. Terima Amal. kasih Mbak Grace. Demikian meja redaksi kita hari ini. Saya Luputu Grace Yunike pamit. Sampai berjumpa lagi.